Selama menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih, keduanya cukup berhati-hati. Bahkan dengan kelihayan mereka menyembunyikan hubungan, mereka sampai bisa menjalani hubungan tersebut selama 1 tahun dan tidak diketahui oleh siapapun. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020. Bercerita tentang seorang wanita yang mengalami nasib begitu malang. Dia tewas dan jasadnya ditemukan tinggal tulang belulang dan terkubur di pondasi rumah warga. Kejadian ini benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Pasalnya, tindakan yang sangat bengis tersebut dilakukan oleh selingkuhannya sendiri karena tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan korban. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pria di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat selingkuhannya karena hamil. Guna menghilangkan jejak, korban dikubur dalam pondasi rumah dan diberitakan hilang meninggalkan rumah 4 bulan yang lalu. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, ada seorang wanita yang usianya saat itu sudah berusia 40 tahun yang bernama Baik Masnah atau yang akrab disapa oleh orang-orang di lingkungan sekitarnya dengan panggilan Masnah. Masnah tinggal di lingkungan yang sama dengan keluarga besarnya di Dusun Tamping, Desa Persiapan, Kramajati, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Masnah sudah menikah, namun mengenai identitas suaminya tidak diungkapkan di media. Meski demikian, diketahui keduanya yang merupakan sepasang suami istri harus tinggal saling terpisah karena suaminya Masnah bekerja di negara tetangga, yaitu di Malaysia sebagai pekerja migran. Masnah dan suaminya dikenal sebagai pasangan yang ramah, terlebih lagi sang suami dinilai sangat taat beragama, dia rajin beribadah. Tak hanya ibadah wajib, bahkan ibadah sunnah seperti sholat tahajud juga tidak pernah lepas dia lakukan. Dan pasangan suami istri ini sering sekali membuat orang-orang di sekitarnya merasa kagum. Bahkan saat mereka tengah hidup berjauhan, mereka tetap terlihat hidup rukun. Namun ternyata di balik penilaian orang lain, ternyata tidak menjamin kenyataan yang sebenarnya. Hidup berjauhan dengan sang suami merupakan tantangan yang sangat besar bagi Masnah. Meski ibaratnya soal kebutuhan hidup jadi terjamin, tapi sebagai seorang wanita dan istri, Masnah menginginkan sebuah perhatian dan kasih sayang dari sosok laki-laki, yaitu suaminya sendiri yang sangat dia cintai. Namun, karena suaminya berada jauh, bagaimana bisa dia mendapatkan perhatian secara batin dan kasih sayang secara langsung? Walau bisa saja mereka berkomunikasi intens lewat handphone, namun tetap saja rasanya tidak seperti bertemu. Rasanya setiap kali Masnah ingin mengeluh, dia selalu dihadapkan dengan kenyataan. Jika suaminya tidak menerima pekerjaannya tersebut, mungkin mereka akan hidup dengan keterbatasan ekonomi, yang ujung-ujungnya juga membuat kehidupan pernikahan mereka jadi menderita. Situasi ini jadi membuat Masnah sangat merasa kesepian dan hampa. Hingga tanpa sadar, Masnah yang sangat merindukan sosok laki-laki di sisinya, akhirnya membuka peluang dan kesempatan terhadap laki-laki lain selain suaminya. Dan di saat itu pria yang dapat mengisi hati Masnah adalah seorang pria yang berusia 38 tahun yang bernama Fatur Rahman. Dia merupakan warga desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Mengenai latar belakang kehidupannya, tidak banyak dijelaskan di media. Namun diketahui bahwa Fatur Rahman ini sehari-harinya bekerja sebagai seorang supir truk. Entah bagaimana keduanya bisa bertemu pertama kalinya. Namun yang jelas setelah saling mengenal dan dekat, bahkan setelah itu mereka meresmikan hubungan sebagai sepasang kekasih. Masnah di saat itu berselingkuh untuk mengisi kekosongan di hatinya. Setelah kehadiran Fatur Rahman, hari-hari Masnah dihabiskan dengan mengisi waktu bersama kekasihnya itu, termasuk juga menyalurkan hasrat mereka.
Meski ibaratnya cinta mereka begitu ugal-ugalan, mereka juga tidak ingin hubungan mereka sampai ketahuan oleh orang lain, terlebih oleh keluarga mereka sendiri. Selama menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih, keduanya cukup berhati-hati. Bahkan dengan kelihayan mereka menyembunyikan hubungan, mereka sampai bisa menjalani hubungan tersebut selama 1 tahun dan tidak diketahui oleh siapapun. Meski begitu, yang namanya menyembunyikan bangkai pasti akan tercium juga atas hubungan terlarang mereka. Rupanya sampai membuat Masnah mengandung anak dari Faturrahman. Mendapati Masnah yang di saat itu sampai mengandung, keduanya berusaha menutupi. Bahkan hingga usia kandungan Masnah sudah masuk ke 5 bulan, mereka berdua panik. Namun sobat, Masnah yang sering sekali berinteraksi dengan keluarganya dan juga warga sekitar mulai menyadari perut Masnah mulai membuncit seperti seseorang yang sedang hamil. Namun jika hamil, suami Masnah sendiri merantau jauh di Malaysia, hingga membuat warga sekitar dan keluarganya mulai curiga, mengaitkan gerak-gerik kedekatan Masnah dengan pria lain selain suaminya, yaitu Faturrahman, hingga muncul kecurigaan bahwa keduanya mungkin sudah berselingkuh. Pada akhirnya, warga sekitar yang semakin curiga membawa keduanya untuk disidang adat. Keduanya pun disidang dan mengalami tekanan yang sangat besar dari orang-orang yang menghakimi mereka, sehingga mereka tidak mampu mengelak dan mau tidak mau mereka mengakui kenyataan yang sebenarnya kalau mereka memang sudah memiliki hubungan gelap. Masnah pun juga mengakui dia tengah hamil anak dari Faturrahman. Kelakuan keduanya pun membuat keluarga Masnah sangat kecewa, termasuk suami Masnah yang mendengar kabar tersebut dari keluarganya. Suaminya merasakan dadanya begitu sesak menerima kabar itu. Dia ingin marah, meluapkan kekecewaannya, juga bertanya bagaimana bisa Masnah begitu tega mengkhianati cintanya dan pengorbanannya. Namun walaupun begitu, dia tidak bisa berbuat apapun karena dia juga sedang jauh dengan istrinya. Dia hanya berusaha meratapi kekecewaannya. Namun meskipun sangat kecewa dan marah, suaminya tersebut yang pada dasarnya sangat mencintai Masnah tetap tidak bisa membenci dan melepaskannya. Begitupun dengan keluarga Masnah yang lain. Bagi mereka, Masnah tetaplah anggota keluarga mereka, sehingga mereka pun berusaha untuk memaafkan Masnah. Namun meskipun begitu, Masnah tetaplah anggota keluarga mereka, sehingga keluarganya perlahan-lahan berusaha untuk memaafkan Masnah. Namun sobat, tidak dengan warga yang sudah terlanjur marah dengan kelakuan keduanya, di mana kelakuan keduanya dianggap sangat memalukan dan tidak pantas. Apalagi Masnah yang juga sudah punya suami yang saat itu tengah merantau jauh ke negara tetangga demi menghidupi keluarga mereka. Warga yang sangat marah lantas mengusir keduanya dari desa tersebut. Karena aksi main belakang mereka sudah terbongkar, mereka juga harus diusir dan Masnah mendesak kekasihnya itu untuk bertanggung jawab. Di saat itu suami Masnah belum tahu tentang kabar ini, namun Masnah sudah harus mencari cara. Faturrahman yang didesak oleh Masnah di saat itu bingung. Pikirannya juga masih kalut setelah disidang oleh warga dan harus angkat kaki dari desa tersebut. Namun Faturrahman juga harus menenangkan kekasihnya yang sama-sama bingung dan paniknya. Sehingga untuk sementara, agar bisa keluar dari situasi rumit tersebut, Faturrahman berencana untuk mengajak Masnah pergi mengamankan diri dengan singgah di tempat sanak saudara Faturrahman yang ada di desa Labulia, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, sampai nantinya mereka bisa mendapatkan cara agar bisa melanjutkan hidup mereka ke depannya. Dan atas rencana tersebut, tepat pada hari Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2020, Faturrahman pun mengajak Masnah untuk bertemu di sebuah gubuk yang berada di desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah pada malam hari. Namun sobat, setelah dia berpikir-pikir lagi atas kehamilan Masnah yang mengandung anaknya, sebenarnya Faturrahman merasa dia sangat berat untuk bertanggung jawab, apalagi sampai harus membesarkan anak tersebut. Faturrahman rasanya tidak bisa membayangkan kekecewaan sanak saudaranya, serta orang-orang yang kedepannya mungkin akan menghakimi hidupnya. Dalam kekalutan pikiran tersebut, Faturrahman yang tidak siap dengan segala konsekuensi, tiba-tiba jadi memikirkan hal-hal di luar nalar. Dia di saat itu memutuskan ingin menghabisi nyawa buah hati di dalam kandungan Masnah. Dia di saat itu ingin menggugurkannya saja, sehingga dia tidak perlu repot-repot bertanggung jawab. Entah apa yang ada di pikiran Faturrahman di saat itu. Dia malah berencana ingin meracuni Masnah agar janin di dalam perut Masnah bisa hancur. Sehingga Faturrahman pun menyiapkan racun yang nantinya akan dia berikan untuk dikonsumsi oleh Masnah saat mereka bertemu. Racun tersebut adalah racun jenis potasium yang nantinya akan dilarutkan ke dalam air mineral dan diberikan kepada Masnah. Singkat cerita, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus tahun 2020, malam hari,
Faturrahman menunggu kedatangan Masnah di gubuk tempat mereka janjian, di mana Faturrahman sudah siap dengan air mineral yang sudah dia larutkan dengan racun. Hingga tak lama kemudian, Masnah datang diantarkan oleh pamannya ke gubuk tersebut. Akhirnya mereka pun bertemu, dan di dalam pertemuan mereka berbincang mengenai rencana mereka ke depannya. Termasuk di saat itu, Masnah mendesak Faturrahman untuk bertanggung jawab atas kehamilannya. Dan di tengah perbincangan mereka, Faturrahman pun langsung bereaksi dengan meminta Masnah terlebih dahulu meminum air yang dia bawa. Yang tidak disadari oleh Masnah adalah air tersebut mengandung racun. Masnah yang di saat itu tidak mengetahui disodorkan air tersebut oleh Faturrahman. Dia langsung percaya saja dan langsung meminumnya. 5 menit setelah Masnah menenggak air mineral tersebut yang sudah dilarutkan dengan racun, Masnah merasakan ada yang aneh di dalam tubuhnya. Tubuhnya terasa panas, tiba-tiba sesak, hingga pada akhirnya dia jatuh pingsan. Tidak lama kemudian, kejadian tersebut benar-benar cepat. Masnah tewas seketika dengan mengeluarkan busa dari mulutnya. Ketika menyadari Masnah seketika tewas, Faturrahman terkejut. Dia berpikir awalnya racun itu hanya akan menggugurkan kandungannya. Tapi ternyata hal tersebut justru merenggut nyawa Masnah. Faturrahman yang tidak mempunyai rencana untuk menghabisi nyawa kekasihnya itu tiba-tiba benar-benar merasa panik. Dia menyesali perbuatannya. Dia juga bingung harus berbuat apa. Di tengah ketakutannya tersebut, dia menyesal. Faturrahman membayangkan aksi kejinya yang mana itu akan menyeretnya dalam kasus hukum. Maka dia langsung berpikir bagaimana caranya agar aksinya tidak sampai diketahui oleh siapapun. Oleh karena itu, Faturrahman merasa harus segera menyingkirkan jasad kekasihnya ini dan menyiapkan sebuah skenario agar dia tidak dicurigai. Faturrahman yang menyadari jika di sekitar lokasi mereka saat itu ada sebuah proyek pembangunan rumah warga. Dia tiba-tiba memiliki pikiran pendek. Dia memutuskan untuk menguburkan jasad Masnah di pondasi bangunan rumah warga tersebut saat para pekerja sudah pulang dari proyek tersebut. Singkat waktu, dia pun menyeret tubuh Masnah ke sana, diam-diam perlahan-lahan tanpa ada yang mengetahui, dan akhirnya menggali sebuah lubang di pondasi rumah tersebut. Faturrahman pun berhasil menguburkan jasad Masnah, dan dia langsung melarikan diri setelah itu. Dan agar aksinya tidak dicurigai, Faturrahman juga membawa handphone milik Masnah. Di sisi lain, keluarga Masnah dilanda kepanikan karena Masnah tidak kunjung pulang setelah diantar pergi oleh pamannya. Kekhawatiran mereka semakin besar ketika paman yang mengantarnya mencoba untuk kembali ke lokasi tersebut untuk menjemput Masnah. Namun Masnah ternyata tidak ada di sana. Meski keluarga merasa kecewa atas situasi yang terjadi, mereka tidak pernah menginginkan Masnah pergi begitu saja. Sebagai keluarga mereka tetap menyayangi Masnah dan memaafkan Masnah apapun keadaannya. Namun ketika Masnah tidak pulang dan tidak bisa dihubungi, keluarga mulai panik. Mereka segera berusaha mencari keberadaan Masnah dengan berbagai cara. Hari-hari pun berlalu, tetapi Masnah tetap tidak ada kabar. Keluarga terus mencarinya, dan keluarga juga bertanya kepada orang-orang yang mungkin mengetahui keberadaannya. Tetapi tetap saja tidak ada jawaban apapun, dan keluarga menjadi curiga apa mungkin Masnah dibawa lari oleh Faturrahman. Dugaan ini mendorong keluarga Masnah untuk melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Awalnya, keluarga melaporkannya sebagai kasus perzinahan. Namun sayangnya, laporan itu tidak dapat ditindaklanjuti karena Masnah sendiri tidak dapat dimintai keterangan akibat keberadaannya yang tidak diketahui. Dan merasa tidak ada perkembangan, keluarga kembali melaporkan kasus ini ke polisi, namun kali ini sebagai laporan orang hilang. Namun hari berganti hari, minggu berganti minggu, bahkan berbulan-bulan, tidak ada satupun kabar mengenai keberadaan Masnah dari pihak kepolisian. Selama Masnah menghilang, keluarga Masnah entah mengapa memiliki firasat yang buruk, di mana banyak pihak keluarga Masnah yang memimpikan Masnah, mulai dari sang adik yang bernama Baik Lisalatul Islami, yang di dalam mimpinya dia melihat 2 makam di sebuah sawah. Firasat tersebut lantas membuat keluarga curiga, apa mungkin Masnah sudah meninggal dunia. Hingga pada suatu hari, suami Masnah yang ada di rantau bermimpi jika istrinya minta selimut karena kedinginan, yang membuat sang suami di saat itu menelpon keluarganya dan bertanya apa kabar istrinya. Dan di saat itulah suaminya mengetahui istrinya sudah tidak ada kabar selama berbulan-bulan. Dan di saat itu suami Masnah meminta keluarga untuk membelikan nisan karena firasatnya bahwa istrinya sudah meninggal dunia, yang membuat pihak keluarga jadi semakin yakin kalau Masnah kemungkinan besar sudah meninggal.
Untuk memastikan firasat mereka, pihak keluarga Masnah bahkan sampai datang ke dukun. Dan atas kecurigaan keluarga Masnah yang curiga kalau Masnah sudah meninggal dunia, dukun tersebut memulai ritual memanggil arwah. Dan sang dukun yang mengaku memanggil arwah Masnah mengungkapkan jika arwah Masnah datang tapi tidak berbicara. Berdasarkan kepercayaan mereka, jika arwah datang tapi hanya diam, menandakan berarti memang sudah meninggal dunia. Kemudian, sampai adiknya yaitu Lisa Latul kembali bermimpi jika kakaknya datang dan duduk tapi hanya diam saja, yang benar-benar membuat mereka semakin yakin kalau Masnah memang sudah benar meninggal dunia. Atas keyakinan tersebut, mereka menggelar tahlilan untuk mendoakan Masnah. Namun sementara itu, pihak keluarga terus mendesak pihak kepolisian untuk segera bertindak tegas, terutama kepada pelaku yang membuat Masnah hilang dan dicurigai sudah tewas. Karena sampai berbulan-bulan tidak ada titik terang. Paman Masnah pun sampai mengancam akan menggeruduk Polres Lombok Tengah jika kasus ini juga tidak terungkap. Dan rupanya sobat, kabar mengenai kehilangannya Masnah, bahkan kecurigaan mengenai Masnah telah meninggal dunia semakin meluas. Sampailah di telinga Fatur Rahman, selingkuhan sekaligus pelaku di dalam kasus ini. Fatur Rahman menyadari jika hilangnya Masnah akan menyebabkan dia akan dicari dan dicurigai sebagai pelaku, membuat dia di saat itu jadi panik. Sehingga Fatur Rahman yang merasa terdesak memutuskan untuk mengaktifkan handphone milik Masnah, di mana pada tanggal 17 Oktober tahun 2020, Fatur Rahman mengirimkan pesan kepada keluarganya dari handphone milik Masnah yang seolah-olah pesan tersebut memang dikirimkan oleh Masnah. Jadi bisa dikatakan dia sedang mengatur skenario. Pesan yang dikirimkan di saat itu adalah seolah-olah Masnah meminta keluarganya untuk tidak perlu mengkhawatirkan dia karena dia masih hidup dan sedang kabur bersama Fatur Rahman ke Bali. Dan dia juga menuliskan agar keluarganya merelakan kepergiannya bersama Fatur Rahman karena sudah menjadi takdirnya. Pihak keluarga yang tiba-tiba mendapat pesan dari Masnah awalnya merasa senang karena akhirnya Masnah mengabari mereka. Namun sobat, setelah mencerna pesan yang dikirimkan tersebut, keluarga Masnah merasa seperti ada yang janggal dan curiga. Yang mencurigakannya adalah karena pengirim pesan tersebut tidak pernah mau ditelepon. Di saat itu keluarga mencoba menelpon hanya ingin mendengar suara Masnah. Selain itu, pesan singkat itu pun sulit dipahami karena menggunakan dialek bahasa Sasak, desa Pengambur. Sedikit berbeda dengan dialek warga desa Kateng. Pada umumnya, struktur kata-kata dalam pesan pun berbeda dari biasanya ketika Masnah berbicara. Dan setelah mendapatkan pesan tersebut, pihak keluarga tidak menerima pesan apapun lagi. Meskipun keluarga sudah menerima pesan tersebut, ternyata masih ada desas-desus yang seketika membuat Fatur Rahman kembali panik. Apalagi kecurigaan terhadap dirinya semakin kuat, dia juga mulai diburu polisi. Dalam pemikiran Fatur Rahman di saat itu, dibandingkan dia dihabisi oleh massa ketika dia ditangkap, Fatur Rahman yang selama ini bersembunyi memutuskan dia ingin menyerahkan diri saja ke kantor polisi karena dia mulai tertekan dan depresi. Namun di saat itu Fatur Rahman sudah menyiapkan skenario yang semoga saja dapat membuatnya tidak dicurigai atas hilangnya Masnah yang memang nyatanya hilang karena sudah tewas dia habisi. Kepada polisi, Fatur Rahman ingin berbohong. Datanglah Fatur Rahman di saat itu ke kantor polisi. Dia mengaku bahwa memang benar pada awalnya dia dan Masnah ingin kabur. Namun pada saat tengah mengisi BBM di SPBU, dia bilang Masnah melarikan diri. Dan setelah itu, Fatur Rahman mengaku sudah tidak tahu lagi kabar mengenai Masnah. Keterangan Fatur Rahman tersebut lantas tidak langsung dipercaya oleh polisi, sehingga polisi terus mendesak Fatur Rahman menyatakan yang sebenarnya. Karena terlihat Fatur Rahman seolah berbohong. Namun meskipun begitu, Fatur Rahman tetap kukuh dengan keterangannya. Meski tidak percaya, polisi juga belum bisa mengungkapkan fakta yang terjadi karena minimnya bukti. Dan selain memberikan keterangan palsu, sebelum memutuskan untuk datang menyerahkan diri, sebenarnya Fatur Rahman rupanya sempat mengirimkan SMS kembali dengan handphone milik Masnah. Namun kali ini, dia kirimkan kepada kepala desa yang seolah-olah Masnah meminta kepada kepala desa untuk membebaskan Fatur Rahman. Terhadap skenario tersebut, Fatur Rahman yang percaya diri jika rencananya tersebut akan berjalan mulus dan akan membuat dia lolos dari jerat hukum, malah justru sebaliknya. Dia terjebak dengan rencananya sendiri karena rupanya dari pesan singkat yang diterima oleh kepala desa dan juga pihak keluarga sebelumnya, polisi melakukan penyelidikan dengan melacak sinyal handphone milik Masnah yang ternyata malah berada di Polsek Lombok Tengah yang merupakan lokasi di mana Fatur Rahman diamankan. Ternyata di saat itu, Fatur Rahman sedang membawa handphone milik Masnah. Hal itu pun lantas membuat polisi semakin curiga dan semakin yakin jika Fatur Rahman adalah dalang di balik tewasnya Masnah.
Dari bukti tersebut, polisi kembali mendesak Fatur Rahman, dan Fatur Rahman yang terjebak di dalam skenarionya sendiri tidak bisa mengelak lagi, hingga pada akhirnya dia pun mengakui segala perbuatannya, di mana Fatur Rahman mengaku telah menghabisi nyawa Masnah dengan cara diracun karena tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Masnah. Namun di saat itu, dia mengaku dia tidak bermaksud untuk menghabisi nyawa Masnah, tapi dia hanya ingin menggugurkan kandungan Masnah. Dan setelah pengakuannya tersebut, tepat pada hari Kamis tanggal 3 Desember tahun 2020, polisi kemudian membawa Fatur Rahman untuk menunjukkan di mana lokasi dia menghabisi nyawa Masnah. Fatur Rahman pun kemudian mengarahkan polisi ke wilayah Desa Pengambur, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, di area dekat proyek pembangunan rumah warga. Pada saat mereka sampai di lokasi, diketahui Fatur Rahman masih sempat berdalih dan tidak mau jujur. Hingga pada akhirnya, polisi berinisiatif membongkar pondasi di salah satu rumah warga di perbatasan antara Desa Pengambur dan Tanak Au. Dan ternyata benar saja, setelah 4 bulan Masnah menghilang, mereka akhirnya menemukan Masnah, namun sudah dalam kondisi menjadi jasad yang hanya tersisa tulang belulangnya saja, terkubur di bawah pondasi proyek rumah warga. Jasad Masnah pun kemudian segera dievakuasi ke rumah sakit untuk keperluan otopsi. Dan dari hasil otopsi, diketahui bahwa Masnah meninggal dalam keadaan tengah mengandung karena menenggak racun jenis potasium. Setelah ditemukannya Masnah yang ternyata benar menghilang karena sudah tewas, polisi memberikan kabar duka tersebut kepada keluarga dan mengetahui jika benar Masnah telah tewas secara mengenaskan, dan juga polisi memberitahu soal motif dan kronologinya. Di saat itu, keluarga benar-benar marah dan mengutuk perbuatan pelaku, yaitu Fatur Rahman. Keluarga berharap Fatur Rahman diberikan ganjaran hukum yang seberat-beratnya. Di saat itu, suami dari Masnah yang ada di perantauan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menangis, membayangkan betapa sedihnya dan beratnya cobaan yang harus dia hadapi. Jasad Masnah kemudian dikembalikan kepada keluarga, lalu dimakamkan meskipun hanya tersisa tulang belulang. Dia dimakamkan di Dusun Selau, Desa Kateng, Kecamatan Praia Barat, Lombok Tengah. Keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 4 Desember tahun 2020 sore hari, yang mana jasad Masnah dimakamkan bersama dengan bayi yang dikandungnya selama 5 bulan. Jalannya pemakaman Masnah pun dijaga ketat oleh aparat kepolisian, saking banyaknya warga yang ingin menyaksikan. Di sisi lain, setelah jasad Masnah ditemukan dan dilakukan pemeriksaan mendalam, ditambah dengan pengakuan dari Fatur Rahman yang memperkuat dugaan keterlibatannya, Fatur Rahman akhirnya secara resmi ditetapkan sebagai tersangka. Fatur Rahman yang terbukti bersalah dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan hukuman mati atau seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Pihak keluarga Masnah benar-benar berharap pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dan terus mengawal kasus tersebut hingga akhirnya pihak keluarga bisa bernafas cukup lega karena pada sidang putusan Pengadilan Negeri Praia Lombok Tengah di tanggal 9 Agustus tahun 2021, Fatur Rahman yang terbukti bersalah divonis oleh majelis hakim dengan hukuman penjara seumur hidup. Itu dia sobat, kisah dari Masnah yang harus berakhir di tangan selingkuhannya di saat sang suami sedang merantau bekerja di luar negeri. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?